Nah, beliau ini adalah guru Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Al-istiwa ghairu majhul. Bahwa istiwanya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas itu ghairu majhul. Ini sudah diketahui bersama. Ini bukan lagi masalah yang pelik, yang sulit. Seluruh umat Islam dan percaya Allah di atas arsy. Umat Islam percaya Allah di atas arsy. Coba baca Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Semua orang memahami bahwa Allah di atas arsy. Kapan pemahaman ini hilang? Setelah datang ilmu kalam. Ilmu kalam datang, akhirnya mereka muta'atib masalah ini. Di kalangan kaum muslimin, ketika ditanya Aina Allah, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, Allah di atas arsy, tidak ada masalah. Tidak ada yang mengatakan, oh ya hati-hati, tidak ada. Hati-hati nanti kamu musabbih. Tidak. Sudah maklum orang bahwa Allah di atas arsy, itu yang diimani oleh kaum muslimin. Maka beliau berani mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Bahwa istiwa itu tidak ada yang tidak tahu. Semua orang tahu Allah di arsy. Wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman bagaimananya tidak bisa diakali. Karena ini bukan ranahnya akal. Subhanallah, ini bahasa, redaksi dipilih oleh beliau bahasanya ghairu ma'qul. Tidak bisa dengan logika. Tidak bisa dimakan dengan logika. Apa sebab? Apa sebab? Hah? Orang berpikir, orang berlogika. Biasanya pakai apa dah? Bahan logika itu apa? Data yang kita miliki. Bahwasanya kalau hujan turun, udara dingin. Ya dah? Bahwasanya HP ini bila habis baterai dia mati. Kalau Ustadz pakai ilmunya pakai HP berarti mati pula ilmunya. Jelas ya? Ini yang logika itu. Jadi dikaitkan data-data yang kita miliki dikait-kaitkan. Oleh sebab itu Allah SWT di atas arsy bisa main logika? Enggak. Kita tidak punya datanya. Tidak punya data. Karena tidak punya data, apa yang mau diolah? Apa yang mau diolah? Oleh sebab itu, jangan gunakan akal dalam memahami bagaimananya. Karena tidak akan masuk akal. Karena tidak akan masuk akal. Ketika tidak masuk akal, antum dihadapkan pada dua pilihan. Beriman atau mengingkari. Jelas? Iya, sebab kalau antum pikirkan bagaimananya, antum tak punya data. Akhirnya terpaksa menggunakan data yang tidak valid. Apa datanya? Makhluk. Datanya ada data makhluk. Bagaimana? Sebab makhluk bila di atas arsy, dia membutuhkan arsy. Bahwa makhluk bersemayam di atas arsy itu lebih besar daripadanya. Jelas? Arsy itu kan artinya singgasana. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dilihatnya singgasana Nabi Sulaiman mesti lebih besar dari Nabi Sulaiman. Singgasana Bilqis lebih besar dari Ratu Bilqis. Oleh sebab itu, ini bertentangan dengan data yang kita ketahui Allah lebih besar dari makhluknya. Allah lebih besar dari makhluknya. Oleh sebab itu, maka Allah bersemayam di atas arsy dengan dasar pikiran ini dikiaskan kepada makhluk, akhirnya ditolaklah. Makna ini pasti tidak itu yang dimaksud. Pasti maksudnya maksudlah lain. Jelas? Berarti Allah tidak mungkin di atas arsy. Allah menyebut dia di atas arsy. Nabi menyebut dia di atas arsy. Berarti Allah dan Rasul tidak pandai menyebutnya dengan jelas. Iya, dia bilang di atas arsy. Nabi bilang di atas arsy. Lalu Khalaf bilang tidak di atas arsy.
Mana yang lebih pintar? Makanya lahirlah ungkapan itu dulu, as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Itu masyhur di kalangan khalaf dulu. Khalaf sekarang dah takut dia bilang itu. Apa sebab? Sebab orang tahu, orang sudah tahu bahwa as-salaf itu adalah generasi terbaik. Karena hadis dulu kan ada hadis kan disembunyikan bisa aja sama mereka. Sekarang mana bisa sembunyikan lagi? Google lebih pintar. Coba antum lihat nanti. Nah, sekarang ketika nama as-salaf sudah mulai harum di masyarakat, ya karena di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, mulailah kalimat ini sedikit disembunyikan. Nah, kita ikut salaf juga. Tak mungkinlah salaf itu memang lebih hebat dari kita. Cuman mereka sama dengan kami, bukan sama dengan yang di sana, yang di Azam, enggak. Yaitu salaf itu tidak memahami maknanya. Berarti manhajnya tafwid atau makna lain yang dituju, itu namanya tahwil. Masa sahabat pelin-pelan sekali-kali tafwid, sekali-kali tahwil. Ya menurut sebagian mereka as-salaf itu manhajnya tafwid. Mana tafwid itu tidak diartikan. Pokoknya istawa hurufnya istawa. Apa arti? Tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu. Nabi tidak tahu. Umar tidak ngerti. Masuk akal? Hah? Masuk? Tidak. Yang lain bilang, tidak. Mereka tahu maknanya. Cuman bukan makna itu dimaksud. Mana buktinya? Umar bilang bahwa istawa bukan makna istawa. Mana buktinya Abu Bakar bilang bahwa istawa bukan maknanya istawa. Oh, tidak temu juga. Balik lagi. Tafwid agaknya itu. Tafwid agaknya. Jadi main beragak-agak. Semuanya main ilmu agak-agak. Kalau agak-agak, teragak-agak, orang yakin apa orang ragu? Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.